Selamat malam semuanya, bertemu kembali dengan saya Arliani Ginting dalam acara Cakap-Cakap tentang Tuhan. Nah, hari ini kita akan punya tema yaitu kemerdekaan yang diberikan. Karena ini di bulan Agustus yaitu kita memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75. Nah, sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu, buat pemeliharaanmu, pertolongan-Mu Tuhan, buat segala sesuatu yang Kau berikan dan Kau kerjakan bagi kami di sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik dan selamanya Engkau baik bagi kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mulai acara kami ini Tuhan, biar Engkau Allah yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, Engkau menaruh perkataan-perkataan hikmat dalam mulut hamba-Mu, dan Engkau menaruh Tuhan segala sesuatu yang Engkau mau sampaikan kepada kami semuanya, dan terlebih kepada anak-anak muda Tuhan yang mengikuti acara live streaming kami. Bapak, terima kasih, kami serahkan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan dan hanya nama-Mu yang kami muliakan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap orang yang mengasihi Tuhan bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Haleluya, terima kasih. Bertemu kembali dengan saya, dan malam ini kita akan punya tema yaitu kemerdekaan yang diberikan. Nah, kita akan belajar bersama-sama kenapa kok temanya kemerdekaan yang diberikan begitu ya. Karena kan selama ini kan setahu kita kemerdekaan itu adalah sesuatu yang kita perjuangkan. Nah, itu yang biasanya kita tahu tentang kemerdekaan. Tapi malam ini kita akan melihat kenapa kita punya tema kemerdekaan yang diberikan. Siapa yang memberikan kemerdekaan itu? Nah, seperti itu. Nah, saya menyapa dulu untuk semua anak-anak muda yang mengikuti acara live streaming kami. Selamat malam semuanya, shalom. Tuhan baik, amin. Dan saya percaya bahwa malam hari ini kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa, dan kita semua akan dimerdekakan. Amin. Nah, di sini saya mau sampaikan terlebih dahulu tentang apa sih arti kemerdekaan itu gitu. Kemerdekaan kenapa sih penting kita merdeka gitu loh. Dan buat apa kita merdeka gitu. Nah, dan apa makna kemerdekaan bagi kita masing-masing. Nah, kemerdekaan adalah suatu keadaan di mana seseorang pribadi atau bangsa, golongan atau kelompok yang mendapatkan hak untuk mengendalikan dirinya sendiri. Jadi kemerdekaan itu kita punya hak atas hidup kita punya hak atas diri kita punya hak atas golongan kita punya hak atas kelompok kita punya hak atas bangsa kita. Nah, mungkin seperti itu. Dan tanpa campur tangan orang lain atau tidak tergantung pada orang lain lagi. Nah, jadi kalau kita merdeka, kita itu tidak tergantung kepada orang lain. Nah, kita bisa melakukan segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Inisiatif kita mengekspresikan diri kita gitu loh. Apa yang mau kita lakukan, tapi masih dalam jalur-jalur yang benar ya. Bukan juga semuanya yang enggak sesuai jalur, tidak benar juga kita lakukan, tidak seperti itu. Nah, tapi segala sesuatu yang ada dalam diri kita, ide kita gitu loh kan. Kita bebas untuk mengekspresikan diri kita. Itulah makna arti kemerdekaan yang saya rangkum dari berbagai sumber. Nah, kemerdekaan itu adalah sesuatu yang penting gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita nggak merdeka, kita akan menjadi pribadi yang dikendalikan gitu loh. Dikendalikan oleh orang yang punya hak atas hidup kita. Nah, sama seperti dulu sewaktu bangsa kita belum merdeka, sewaktu Indonesia belum merdeka. Nah, bangsa kita dijajah oleh Belanda itu selama 350 tahun. Nah, setelah itu dari Belanda berpindah tangan kepada Jepang. Kita dijajah kembali 3 tahun. Dan setelah itu baru kita mendapatkan kemerdekaan. Nah, bangsa kita mendapatkan kemerdekaan itu bukan dengan semata-mata gitu loh, bukan dengan pemberian, tapi dengan perjuangan gitu loh. Seluruh pahlawan-pahlawan kita berjuang gitu loh untuk mendapatkan kemerdekaan itu gitu loh. Nah, jadi dari sini kita belajar bahwa kemerdekaan itu adalah sesuatu yang diperjuangkan, sesuatu yang butuh pengorbanan, sesuatu yang didapatkan bukan dengan gampang gitu loh. Sesuatu yang didapatkan dengan susah payah, dengan jerih lelah. Nah, seperti itu. Itulah yang kita ketahui tentang kemerdekaan. Nah, kenapa? Karena kita melihat kalau kita nonton film sejarah gitu, atau kita
belajar tentang sejarah bangsa kita. Kalau kita sekolah kan pasti kan belajar ya kan tentang sejarah kemerdekaan kita, bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan kita selama ini gitu loh. Jadi kita jangan melupakan sejarah. Kita ada sekarang karena pahlawan-pahlawan kita yang dahulu yang memperjuangkan negara kita sehingga negara kita bisa merdeka. Nah, itu kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa kita. Nah, jadi setelah kita merdeka, bangsa kita punya hak dong untuk menentukan apa yang mau dilakukan, perekonomiannya seperti apa, pendidikannya seperti apa, mau ke arah mana dibawa bangsa ini, ideologinya juga ya kita tentukan, tidak lagi dipengaruhi dan ditentukan oleh bangsa lain. Nah, gitu. Jadi makanya tadi saya bilang bahwa kemerdekaan itu akhirnya membuat kita punya kebebasan untuk menentukan apa yang mau kita lakukan atas diri kita, atas golongan kita, atas kelompok kita, dan atas bangsa kita. Nah, jadi itu pentingnya kita merdeka. Jadi pastikan bahwa kita sudah paham tentang arti kemerdekaan ini. Nah, selain itu, kalau bangsa kita sudah merdeka gitu kan, itu ya puji Tuhan banget gitu kan. Kita tidak ikut dalam masa peperangan yang dulu itu gitu, kita hidup di masa setelah merdeka. Nah, sekarang kita akan lihat kalau konsep kemerdekaan itu gitu loh, menurut dunia itu kan sesuatu yang tadi seperti saya bilang itu perlu perjuangan, perlu apa namanya ya, perlu pengorbanan, perlu usaha gitu loh untuk mendapatkan kemerdekaan tersebut gitu loh. Nah, sedangkan konsep yang namanya kemerdekaan menurut Alkitab itu berbeda dari konsep yang ada di dalam dunia. Nah, kita akan lihat. Nah, kenapa kita perlu merdeka gitu loh? Kenapa sih kita harus merdeka gitu loh? Apa pentingnya sih merdeka? Nah, mungkin seperti itu ya. Kan lebih enak merdeka atau enak dijajah sih sebenarnya gitu. Nah, karena waktu bangsa kita dijajah, nah kita itu diperbudak gitu loh. Kita diperbudak oleh bangsa yang menjajah kita gitu loh. Nah, kita yang punya negara tapi kita yang mengerjakan segala sesuatunya, tapi hasil yang ada itu dinikmati oleh bangsa yang menjajah kita gitu loh. Nah, jadi segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita miliki itu bukan menjadi milik kita. Kenapa? Karena itu semua milik Tuhan kita gitu loh. Milik orang yang menjajah kita. Nah, jadi makanya kita perlu memerdekakan gitu loh, memerdekakan bangsa kita. Kita perlu memperoleh kemerdekaan tersebut. Nah, demikian juga dengan diri kita gitu loh. Nah, kita boleh nanti lihat di Alkitab tentang bagaimana kemerdekaan itu penting banget gitu loh. Nah, kita lihat di Alkitab di Keluaran 1 ayat 8 sampai 16. Di Keluaran 1 ayat 8 sampai 16 kita lihat ayatnya. Keluaran 1 ayat 8. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana awalnya bangsa Israel itu kan suatu zamannya Yusuf kan dibawa ke Mesir. Nah, bangsa Israel itu dibawa ke Mesir sampai akhir, karena pada waktu itu kan Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Jadi keluarganya semua dibawa ke sana dan akhirnya mereka beranak cucu, berkembang biak di sana, dan sampai akhirnya keluarga itu menjadi satu bangsa. Nah, seperti itu. Jadi setelah itu bangsa Israel sudah banyak gitu loh di Mesir. Nah, kemudian bangkitlah, di sini dibilang bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Nah, kita lanjut lagi. Sebab itu pengawas-pengawas roh ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Piton dan Ramses.
ayat 12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Nah, jadi di sini setelah kematian Yusuf dan juga bangkit raja yang tidak mengenal Yusuf gitu, yang tidak tahu tentang Yusuf, akhirnya bangsa Israel jadi diperbudak oleh Mesir gitu loh. Nah, jadi di sini kita bisa lihat gitu loh, bagaimana tadi dibilang bahwa bangsa Mesir itu memahitkan hidupnya bangsa Israel gitu loh. Jadi perbudakan itu tidak pernah enak. Kenapa? Karena tidak ada kemerdekaan di situ. Semua hak kita itu tidak ada gitu loh. Yang ada hanya kewajiban. Semua hak kita dirampas. Kenapa? Karena kita hanya seorang budak. Nah, jadi kan semua hak kita itu diambil oleh majikan kita. Kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh majikan kita. Kita mengerjakan segala sesuatu yang disuruh oleh majikan kita. Jadi kita tidak punya kebebasan sama sekali, tidak punya hak sama sekali gitu loh. Nah, jadi di sini dibilang bahwa bangsa Mesir itu memahitkan hidupnya orang Israel. Selain itu gitu loh, ayat yang ke 15-nya, selain memahitkan hidup mereka, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Jadi bukan hanya memahitkan hidup mereka gitu loh, bukan hanya disuruh kerja paksa, bukan hanya kerja rodi, bukan hanya tubuh mereka gitu loh, jiwa mereka, perasaan mereka, semuanya gitu loh dikuasai oleh bangsa Mesir gitu loh. Jadi semua diambil gitu loh. Semua diambil sama orang Mesir gitu loh. Jadi bangsa Israel itu tidak punya hak sama sekali atas hidup mereka. Nah, jadi itulah kalau kita berada dalam perbudakan, kalau kita tidak merdeka. Nah, dan selain itu kita lihat budak itu, pengertian budak itu apa sih gitu. Nah, saya tadi ada rangkum, pengertian budak itu adalah orang yang secara permanen. Jadi bukan sementara, bukan temporary, tapi dia permanen gitu loh. Diperbudakkan, diperintahkan untuk tunduk kepada master dan tuannya. Jadi secara permanen dia harus tunduk kepada tuannya. Ia terikat secara permanen kepada tuannya. Jadi apapun yang dia kerjakan adalah atas perintah tuannya. Jadi selain dia secara permanen diperintahkan untuk tunduk, dia juga secara permanen terikat kepada tuannya, dan dia juga harus melakukan segala sesuatu yang disuruh oleh tuannya. Makanya tadi saya bilang bahwa dia tidak punya hak dan tidak punya kebebasan sama sekali. Yang dia punya hanya kewajiban. Harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Dan apapun yang disuruh untuk dilakukan, dia harus lakukan. Nah, seperti itu. Jadi itulah pekerjaan budak gitu loh. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ketika bangsa Israel berada di Mesir, mereka menjadi budak di situ. Nah, kita lihat lagi perbudakan yang lebih apa ya? Lebih secara kepribadi lagi apa gitu loh. Kalau itu kan kita lihat bahwa bangsa Israel ketika mereka menjadi budak di Mesir, ya mereka mengalami hal-hal yang susah gitu, mengalami hal-hal yang sulit. Mereka mungkin ide mereka pun tidak akan didengar, mereka juga tidak boleh bicara gitu loh. Apalagi punya ide boro-boro, nggak mungkin gitu loh. Hello gitu kan nggak mungkin. Masa kita ngomong sama Tuhan kita, menurut saya Tuhan ini nggak bagus loh dilakukan, ya langsung dipecat atau mungkin langsung kita dipenggal gitu loh, seperti itu. Jadi makanya saya bilang bahwa budak itu tidak punya hak, budak itu hanya punya kewajiban. Nah, bukti bahwa perbudakan itu sangat-sangat tidak mengenakan gitu loh, dan tidak baik adalah salah satunya adalah kalau kita belajar di Perjanjian Baru tentang perbudakan oleh dosa. Nah, itulah yang mau kita bahas di saat ini, karena tanpa kita sadari gitu loh, ketika kita menjadi budak dosa gitu loh. Nah, kita itu tanpa kita sadari kita melakukan hal-hal yang tidak benar, kita melakukan hal yang dosa, itu seperti sudah biasa aja gitu loh.
kita diperbudak oleh dia gitu loh. Kita diperbudak oleh dosa tersebut. Nah jadi bagaimana caranya supaya kita bisa lepas dan merdeka dari segala perbudakan ini? Nah, seperti saya bilang tadi bahwa di awal bahwa ketika bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda dan juga oleh bangsa Jepang, maka bangsa Indonesia bangkit bersatu gitu loh. Mereka bersatu dari Sabang sampai Merauke, ya kan, berperang gitu, memerangi penjajah, berjuang bersama-sama, segala sesuatu mereka perjuangkan. Yang penting Indonesia boleh merdeka. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu konsep kemerdekaan menurut dunia. Nah, tapi ketika kita jatuh dalam dosa gitu loh. Nah, kita lihat betapa perbudakan oleh dosa itu sangat-sangat jahat sekali gitu loh. Kita lihat di Roma 3 ayat 23. Nah, kenapa kita harus merdeka dari dosa? Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Nah, di sini dibilang bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa. Semua orang, Alkitab bilang, bukan kata saya ya. Ini Alkitab yang bilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi bukan hanya berbuat dosa, tapi kita juga kehilangan kemuliaan Allah. Padahal dari awal Tuhan itu menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi kita punya kemuliaan dan gambaran yang sama dengan Allah. Tapi akibat dosa, akibat perbudakan dosa, maka akhirnya kita kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita lihat lagi di Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5. Nah, di sini dibilang bahwa ketika dilihat Tuhan, nah pada awalnya kan Tuhan kan menciptakan manusia itu kan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kan kalau segambar dan serupa dengan Allah berarti sama dong gitu loh, persis sama dong dengan Allah. Ya, tidak dikuasai oleh dosa, tidak ada ketidakkudusan, tapi semuanya baik, semuanya benar gitu loh. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, nah di sini dibilang ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka yang dilakukan manusia itu hanya kejahatan. Pikirannya jahat, hatinya jahat, mulutnya jahat gitu loh. Semua yang dilakukan, tindakannya, perbuatannya semuanya itu jahat gitu loh. Nah, jadi dosa itu membuat kita gitu loh melakukan hal-hal yang jahat. Jadi itu. Nah, yang ayat 12-nya kita lihat lagi. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, jadi semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Allah melihat gitu loh, apa yang dia ciptakan, yang dari awal dia ciptakan segambar dan serupa dengan dia gitu loh, pada akhirnya berbalik gitu loh, berbanding terbalik gitu loh, 180 derajat dari yang kejadian pertama sampai akhirnya sekarang itu manusia itu berbuat dosa gitu loh. Segala sesuatu yang dilakukannya semuanya itu jahat gitu loh. Nah, jadi mungkin dari pihaknya Allah ya, kalau kita renungkan, kalau kita pikirkan kan, ya mungkin Allah juga menyesal gitu loh. Kenapa akhirnya saya menciptakan manusia tapi akhirnya jadi seperti ini gitu loh. Nah, kenapa? Karena itu tadi, kalau kita jatuh ke dalam dosa, maka kita akan diperbudak oleh dosa itu gitu loh. Nah, seperti saya bilang tadi di awal bahwa ketika kita punya Tuhan gitu loh, kita punya Tuhan, maka kita akan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan kita, dan kita tidak punya hak untuk menentang gitu loh, untuk melawan, untuk mengatakan tidak kepada Tuhan kita. Nah, begitu juga dengan kita, suatu kita membuat diri kita menjadi hamba dosa gitu loh, kita akan diperbudak oleh dosa gitu loh. Kita akan diperintah oleh dosa dan dikuasai oleh dosa. Dan kita tidak akan bisa merdeka lagi gitu loh. Kenapa? Karena kita diperbudak dia gitu loh. Kita diperintah dia, kita dikuasai oleh dia sepenuhnya. Nah, seperti itu. Nah makanya kan
ketika Tuhan melihat hal itu, hal ini gitu loh, ya pasti dong Tuhan sedih gitu loh. Sama lah seperti kalau punya orang tua nih, orang tua punya anak gitu loh, punya anak ya kan, ibu yang melahirkan, yang mengandungnya 9 bulan, akhirnya melahirkannya, pasti dong sukacita ya kan. Apalagi mungkin itu anak pertama, mau anak pertama anak kedua sama aja, tetap sukacita. Nah seperti itu, dibesarin ya kan, dirawat, disekolahkan, dikasih yang terbaik, makanan yang terbaik, pakaian yang terbaik, pendidikan yang terbaik, semua dikasih yang terbaik, dicurahkan segala sesuatu yang terbaik, dikasih cinta yang banyak, dikasih kasih yang banyak gitu loh. Pokoknya semua dikasih yang terbaik. Tapi kalau umpamanya setelah besar anaknya ini menjadi jahat, melawan orang tua gitu loh, segala sesuatu dilakukannya hal yang tidak benar gitu, menyakiti hati orang tuanya, pasti dong kadang-kadang orang tua juga merasa, kok jadi seperti ini anak saya, sedih gitu loh, kok jadi seperti ini ya gitu loh. Apalagi Tuhan gitu loh, Dia yang menciptakan kita, Dia yang meng-create kita gitu loh, Dia yang menghembuskan nafasnya bagi kita gitu loh, memberikan roh kepada kita. Tapi akhirnya kita juga menentang Tuhan gitu dan melakukan segala sesuatu yang jahat, yang menyakiti hatinya Tuhan gitu loh. Nah Tuhan pasti terluka, Tuhan sedih gitu loh. Nah tapi Tuhan juga melihat bahwa tidak ada satupun jalan bagi kita untuk kita bisa kembali kepada Dia gitu loh. Nah makanya tadi saya bilang, ketika manusia jatuh ke dalam dosa ya kan, manusia diperbudak oleh dosa, dikuasai oleh dosa, akhirnya satu hal yang paling penting adalah manusia itu harus dimerdekakan gitu loh. Manusia itu harus dimerdekakan dari dosa tersebut. Sama seperti suatu bangsa kita dijajah, maka bangsa kita juga berjuang supaya bangsa kita boleh merdeka gitu loh. Nah tapi konsep kemerdekaan menurut Alkitab adalah bukan kita yang punya inisiatif, tapi Tuhan yang punya inisiatif untuk memerdekakan kita. Nah ini dahsyatnya gitu, ini luar biasanya Tuhan kita, ini dahsyatnya Tuhan kita, ini ajaibnya, dan ini sungguh luar biasanya kasih Tuhan bagi kita gitu loh. Kenapa? Karena Tuhan yang punya inisiatif gitu loh. Bapa Allah yang punya inisiatif untuk memerdekakan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita gitu. Yaitu dengan apa? Ya dengan memberikan Yesus bagi kita. Nah kita lihat di Yohanes 8 ayat 34. Nah setelah semua yang kita lakukan, semua yang dilakukan oleh manusia itu jahat, semua yang dikerjakannya semua jahat. Kita boleh lihat juga di kejadian Sodom dan Gomora gitu loh, bagaimana Tuhan menghancurkan satu kota gitu, memusnahkan satu kota gitu loh, karena kejahatan mereka gitu loh. Nah kita lihat di Yohanes 8 ayat 16, 8 ayat 34. Nah di sini dibilang, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Nah, jadi di sini dibilang bahwa kalau setiap orang yang berbuat dosa, maka dia menjadi hamba dosa. Jadi setiap kita nih anak-anak muda dengar, anak-anak muda, adik-adik kakak yang tersayang, adik-adik kakak yang tercinta, setiap kita yang berbuat dosa, kita adalah hamba dosa. Jadi coba ingat-ingat dosa-dosa apa aja yang kita lakukan, ya kan? Nggak perlu saya ucapkan satu persatu, kita tahu, kita kenali diri kita gitu loh. Nah jadi setiap kita melakukan dosa itu, kita sudah menjadi hamba dosa gitu loh. Jadi betapa kita itu sudah lama diperbudak oleh dosa gitu loh. Mau merdeka enggak gitu loh. Sedangkan bangsa Indonesia aja mau merdeka gitu loh. Nah kamu mau merdeka enggak dari dosa kamu gitu loh. Kamu mau merdeka enggak dari perbudakan dosa itu gitu loh. Nah padahal gitu loh, Yesus itu sudah datang gitu loh bagi kita. Yesus sudah Tuhan berikan, sudah Bapa berikan bagi kita untuk menebus dosa kita gitu loh, untuk memerdekakan kita dari segala perbudakan dosa ini gitu loh. Nah jadi kalau tadi
konsep kemerdekaan itu menurut dunia itu perlu perjuangan, tapi konsep kemerdekaan menurut Alkitab, Bapa yang punya inisiatif gitu loh. Jadi kita diberikan gitu loh, diberikan kemerdekaan itu gitu loh. Kemerdekaan itu diberikan kepada kita, bukan diperjuangkan, tapi diberikan sebagai hadiah bagi kita gitu loh. Nah, coba kita lihat di ayat Alkitab di saya cari dulu ayatnya ya, di Perjanjian Baru, karena begitu besar kasih Allah. Nah, Yohanes 3 ayat 16. Di sini dibilang bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi karena begitu besar kasih Allah, sehingga akhirnya Allah itu memberikan Yesus bagi kita gitu loh. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa dalam dosa kita, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Nah, sama seperti waktu bangsa Israel tinggal di Mesir gitu loh. Konsep kemerdekaan juga itu idenya, inisiatifnya berasal dari Tuhan. Itu kenapa Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi inisiatifnya itu berasal dari Tuhan. Tuhan memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir melalui hambanya Musa, yaitu dengan Tuhan menurunkan 10 tulah, melakukan 10 tulah di Mesir, sampai tulah yang terakhir, yang ke-10, yaitu kematian anak sulung. Jadi konsep kemerdekaan dalam Alkitab adalah Tuhan yang punya inisiatif. Jadi di dalam Perjanjian Lama kita boleh lihat ya kan, Tuhan memerdekakan bangsa bangsa Israel dari perbudakan Mesir melalui hambanya Musa. Jadi ingat ini, Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan yang memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, di dalam Perjanjian Baru, Tuhan juga melakukan hal yang sama. Tuhan memerdekakan kita, Bapa memerdekakan kita melalui anaknya Yesus, dengan mengirim anaknya Yesus ke bumi untuk memerdekakan kita dari setiap perbudakan dosa. Nah, jadi di sini kita boleh lihat bahwa sebenarnya kemerdekaan yang kita peroleh itu adalah pemberian dan hadiah yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Itu hebatnya Tuhan kita. Masih gak mau bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, punya Yesus yang dahsyat, punya Yesus yang besar, yang mengasihi kita semuanya, mengasihi kamu semuanya, gitu loh. Jadi kita semuanya berharga, kita semuanya mahal bagi Tuhan. Makanya Dia mau mati buat kita, gitu loh. Jadi mari kita lihat bahwa apa yang Yesus lakukan itu adalah sesuatu yang luar biasa gitu loh. Kenapa? Karena kita sebenarnya tidak punya kekuatan gitu loh, tidak punya kemampuan untuk lepas dari perbudakan dosa. Tapi Yesus menjadi jalan bagi kita untuk kita merdeka dari dosa dan kita kembali punya hubungan dengan Bapa. Nah, kita lihat lagi di ayat Alkitab di Yesaya, di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1. Nah, sambil kita melihat ayatnya, menunggu ayatnya, videonya belum siap ya Bang? Belum ya? Kita lihat dulu. Tadi kita juga siapin beberapa video ya kan, tentang arti kemerdekaan menurut anak sekolah minggu dan juga pemuda-pemudi kita dan juga dari kakak-kakak dan abang-abang kita. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ayat 1 Petrus 1, kita baca bersama-sama. Jadi kemerdekaan itu penting banget, penting sekali gitu loh. Karena jadi orang merdeka itu enak loh. Kenapa saya bilang enak? Ya karena kalau kita merdeka kan kita bebas gitu loh. Kita punya ide ini boleh kita lakukan. Kita punya inisiatif seperti ini boleh kita kerjakan gitu loh. Kita orangnya periang ya boleh kita ketawa gitu kan. Kalau kita budak kan nggak boleh ketawa, ya susah loh.
Padahal ini lagi lucu nih. Ini lagi ada cerita lucu gitu, tapi kita nggak boleh ketawa gitu kan susah juga gitu. Jadi makanya merdeka itu penting, jadi kita harus merdeka, amin. 1 Petrus 1. Nah, di sini 1 Petrus 1 ayat 18. Saya bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia. Nah, jadi suatu kita menjadi budak dosa, kita hidup dalam dosa, hidup kita itu hidup yang sia-sia. Nah, kenapa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan kalau kita menjadi budak dosa, enggak ada gunanya gitu loh. Kita pasti akan berujung kepada kebinasaan. Kenapa? Kita mencatat bahwa upah dosa adalah maut. Mau dosa apapun itu, upahnya adalah maut, gitu loh. Jadi enggak ada tawar menawar. Enggak ada tawar menawar, enggak ada tenggang rasa gitu loh. Enggak ada tenggang rasa, harganya mati gitu loh. Harganya mati. Jadi kalau umpamanya kita beli sesuatu di toko yang dibilang no tawar menawar, berarti harganya udah segitu. Kalau harganya 1 juta, ya 1 juta lah harus kita bayar. Nah, ini juga seperti itu gitu loh. Ketika Alkitab mencatat bahwa upah dosa adalah maut, berarti upahnya hanya maut gitu loh. Mau dosa apapun itu, upahnya maut. Ingat anak-anak muda, adik-adik kakak sekalian, upah dosa itu semua adalah maut. Jadi berikanlah dirimu dimerdekakan. Karena kemerdekaan itu Tuhan berikan secara cuma-cuma bagi kita semuanya. Nah, di sini dibilang bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, jadi kalau umpamanya kita ditebus, umpamanya kan dimerdekakan dengan uang, dengan materi yang kita punya, ya bisa aja kita bilang kan, ya udahlah hari ini berbuat dosa dulu dah, nggak apa-apa, besok aku bayar, kerja keras lagi dulu gitu kan. Kalau umpamanya boleh ditebus dengan uang gitu loh. Nah, atau mungkin kalau umpamanya orang kaya gitu kan, mau berbuat dosa, buat aja lah dulu, berdosa aja dulu, besok dibayar. Nah, kita kan terus seperti itu gitu loh. Tapi kalau dia orang susah gimana dong? Dia nggak bisa dong menebus dosanya. Nah, makanya kan dibilang bahwa kita ditebus itu bukan dengan emas dan perak, bukan dengan uang, bukan dengan kekayaan, tapi dengan darah Yesus gitu loh. Darah yang sangat mahal gitu loh. Dan itu tidak mungkin dicurahkan 2 kali gitu loh. Nah, jadi mari kita hargai pengorbanan yang sudah Yesus lakukan buat kita semuanya gitu loh. Jadi jangan lagi kembali ke kubangan dosa itu gitu loh. Kalau kita sudah dimerdekakan, jadilah orang-orang yang merdeka gitu loh. Jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Nah, seperti itu. Sama seperti bangsa kita. Suatu bangsa kita sudah merdeka, masa kita mau lagi dijajah sama bangsa lain? Kan gak mungkin gitu loh. Kita sudah mendeklarasikan kemerdekaan kita. Nah, masa kita mau lagi dijajah? Nah, gak mau kan gitu loh. Nah, apalagi kita gitu loh. Kita ini kita ini sudah ditebus gitu loh. Sudah dimerdekakan, sudah diambil dari lumpur gitu loh, sudah diangkat dari kotoran gitu loh. Sudah dibersihkan gitu, sudah disucikan gitu loh. Jangan lagi mau main-main di lumpur. Jangan lagi mau main-main di comberan. Kenapa? Karena comberan itu nggak bagus, bau tahu, bener nggak? Nah, jadi kalau kita sudah dibawa ke air yang bersih, jangan lagi mau main-main di comberan. Amin, amin adik-adik kakak semuanya, anak-anak muda semuanya. Jadi mari kita hargai gitu loh, hargai apa yang sudah Yesus kerjakan, apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidup kita. Sedangkan bangsa kita aja, sewaktu bangsa kita sudah merdeka gitu loh. Nah, para pahlawan-pahlawan kita gitu loh, mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif gitu, hal-hal yang baik gitu, sampai akhirnya negara kita, bangsa kita bisa menikmati segala yang baik pada saat ini gitu loh, bisa seperti saat ini. Nah, apalagi hidup kita gitu loh, kita sudah dimerdekakan, kita sudah ditebus, mari kita isi hidup kita dengan hal-hal yang baik gitu loh, dengan hal-hal yang mulia, hal-hal yang kudus, hal-hal yang berharga. Nah, anak-anak muda gitu loh, anak-anak muda kan sebenarnya kan generasi yang paling kreatif sebenarnya gitu loh. Apalagi pada zaman-zaman sekarang ini banyak kreativitas yang bisa dilahirkan oleh anak-anak muda gitu loh. Jadi asah dirinya kamu gitu loh, temukan keahliannya kamu gitu loh,
temukan kreativitasnya kamu, temukan panggilannya kamu gitu loh. Apa panggilan Tuhan dalam hidupnya kamu gitu loh. Karena kita hidup bukan hanya sekedar hidup. Kita ada bukan hanya sekedar ada gitu loh. Setiap kita ada di dalam dunia ini itu dengan satu tujuan gitu loh. Tuhan sudah punya tujuan bagi hidup kita masing-masing. Jadi temukan tujuan kita ada dalam dunia ini gitu loh. Nah, kita ada bukan karena kebetulan gitu loh. Bukan iseng-iseng gitu loh. Tapi kita ada karena satu tujuan. Nah, mari kita temukan masing-masing tujuan kita. Apa tujuan kita berada dalam dunia ini gitu loh. Apa panggilan hidup kita masing-masing gitu loh. Nah, kalau kamu sebagai pelukis, jadilah pelukis yang mencintai Tuhan. Kalau kamu menjadi karyawan, jadilah karyawan yang teladan, yang mengasihi Tuhan, yang bekerja dengan benar. Nah, kalau kamu menjadi pendeta, jadilah pendeta, penginjil, pelayan Tuhan yang benar. Nah, kalau kamu jadi tentara, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, mari kita kerjakan seperti kita mengerjakannya untuk Tuhan. Dan kerjakan dengan benar, dengan hati yang takut akan Tuhan. Nah, seperti itu. Dan tujuan kita ada bukan hanya untuk sekedar menjadi sukses, menjadi kaya, menjadi terkenal, menjadi tenar, menjadi hebat, bukan hanya sekedar itu gitu loh. Tapi Tuhan mau kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menemukan apa sesungguhnya tujuan kita ada dalam dunia ini. Jadi kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup juga untuk berbagi dengan orang lain. Nah, seperti itu. Jadi mari kita mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi kita itu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Mari kita sebarkan hal-hal yang benar itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekalipun mungkin kita mengalami banyak penolakan, banyak pertanyaan, banyak hal yang mungkin cemooh, atau mungkin juga kita dikucilkan, direndahkan, ataupun kita dibully. It's okay gitu loh. Kita melakukannya untuk nama Tuhan. Jadi jangan pernah pandang kepada manusianya, tapi pandanglah kepada Tuhannya. Nah, seperti itu. Dan saya juga belajar gitu loh, bagaimana kita melihat kepada orang, ya kan, orang jangan lihat kepada kesalahan dan pelanggarannya gitu loh. Kita pasti membenci apa yang menjadi pelanggarannya, apa yang menjadi kesalahannya, tapi jangan benci orangnya, karena orangnya harus tetap kita kasihi. Yang kita benci adalah perbuatannya, jadi bukan orangnya. Jadi jangan salah gitu loh. Nah, kita juga adalah orang-orang yang banyak kesalahan, banyak pelanggaran gitu loh. Banyak hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan dalam hidup kita. Banyak kesalahan juga yang kita lakukan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi mari kita lakukan juga hal itu kepada orang lain gitu loh. Jangan kita menuntut gitu. Jangan kita menuntut, dan jangan menjadi hakim bagi saudara kita. Jangan menjadi hakim bagi orang lain. Tapi jadilah jadilah sahabat. Kalau nggak bisa menjadi sahabat, jangan menghakimi gitu loh. Tapi tetaplah dukung dan topang dia. Kalau kita nggak bisa lakukan apa-apa bagi dia, kita bisa lakukan, kita bisa berdoa buat dia. Nah, seperti itu. Jadi mari kita mempergunakan dan mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi kita itu dengan cara yang lebih baik lagi. Videonya udah siap, Bang? Nah, mari kita dengarkan makna dan arti kemerdekaan dari beberapa sahabat-sahabat kita. Silakan. Menurut saya merdeka bebas berekspresi, bebas memberikan apa yang ada dalam otak ke bentuk desain misalnya, itu aja. Salam merdeka, dirgahayu. Menurut saya merdeka itu adalah bebas berkarya. Jadi anak-anak muda, ayo semangat untuk berkarya untuk bangsa kita. Menurut saya merdeka itu bebas dari segala macam penjajahan dan bebas melakukan segala sesuatu yang ada dalam diri saya. Salam merdeka. Merdeka itu bebas dari penjajahan, kita bebas bersabar. Merdeka itu adalah kita merdeka melawan penjajahan lain. Merdeka itu adalah memiliki apapun yang menjadi hak kita.
juga dari teman-teman kita, dari sahabat-sahabat kita, dari adik-adik sekolah minggu kita. Terima kasih, itu makna kemerdekaan bagi mereka. Dan bulan ini kita merayakan kemerdekaan bangsa kita. Mari kita mengisi kemerdekaan, mari kita mengupgrade diri kita, memperbaiki diri kita, dan mari kita berbuat sesuatu yang baik, sesuatu yang positif bagi bangsa kita, karena kita mencintai bangsa kita. Amin. Karena kita juga mencatat bahwa kesejahteraan bangsa kita, kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita. Jadi mari kita berdoa bagi bangsa kita, dan kita berkarya untuk bangsa kita. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun kondisi kita, apapun yang kita kerjakan, mari kita kerjakan yang terbaik, kita berikan yang terbaik, dan Indonesia tetap jaya. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang sudah kami sharingkan di tempat ini Tuhan, tentang bagaimana kami mengucap syukur untuk kemerdekaan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kemerdekaan bangsa kami, dan kalau di bulan ini Tuhan kami memperingati kemerdekaan bangsa kami yang ke-75. Terima kasih Tuhan, kalau sampai Tuhan hari ini Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, kami melepaskan damai sejahtera, kami melepaskan sukacita, kami melepaskan Tuhan kedamaian Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Kami tolak setiap Tuhan radikalisme Tuhan, kami tolak setiap rasisme Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Tapi biar Tuhan kami menjadi bangsa yang saling menghargai, saling menghormati Tuhan, saling mengasihi, saling menopang, saling mendukung satu sama lain Tuhan. Dan biar Tuhan kedamaian yang daripadamu Tuhan turun atas bangsa ini Tuhan. Dan biar Tuhan ada sinar kemuliaan-Mu Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat keselamatan Tuhan dan kemerdekaan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kalau kami belajar bahwa kemerdekaan yang kami peroleh Tuhan, Engkau memerdekakan kami dari perbudakan dosa Tuhan, yaitu dengan cara Tuhan Engkau punya inisiatif Tuhan. Engkau duluan yang punya inisiatif Tuhan untuk memerdekakan kami dari dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan untuk karya terbesar yang Kau lakukan bagi kami Tuhan. Dan biar kami menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Dan biar kami menemukan Tuhan apa rencana Tuhan dan panggilan dan tujuan Tuhan kami ada dalam dunia ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap anak-anak muda Tuhan, biar mereka mempergunakan Tuhan masa muda mereka Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan, untuk berkreativitas Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu yang benar Tuhan, segala sesuatu yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dan biar anak-anak muda Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan menjadi anak-anak muda yang takut akan Engkau Tuhan. Mereka berprestasi Tuhan, mereka sukses Tuhan, mereka menjaga kekudusan mereka Tuhan, mereka hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan kami mengucap syukur Tuhan buat acara kami ini Tuhan. Kami persembahkan ini semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dan hanya nama-Mu yang kami tinggikan, hanya nama-Mu yang kami muliakan Tuhan. Dan kami kembalikan segala pujian, kemuliaan, hormat dan kuasanya bagi nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan setiap orang yang mengasihi Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, salam merdeka.